Jadi harapannya semakin kita kuat berelasi, semakin kuat kita membawa nama baik Indonesia atau ketahanan di budaya Sumatera ini. Cek, 2, 3, dah mulai no! Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagia budak saringnya di Potngo. Hari ko sana yuang berada di Truntum Padang. Kalau dun sana bingung Truntum tuh Grand Inamuara. Kini ganti nama jadi Truntum Padang. Nah, hari ko dun sana yuang basamo orang-orang hebat dan ya pasti dun sana aku bertanya, siapa ibu cantik narancak di sebelah yang kan? Yang perkenalkan dun sana kalau Uni ko lah kenal dun sana ko. Uni, siapa nama Uni nih? Eli Novisastra. Beliau pemilik sanggar Permata Hati. Nah, yang luar biasa Hariko sebelum ambo kenalkan dulu udanan di sampian tuh. Itu adalah udan Nofrialdi Novisastra. Siapa sih nak kenal beliau? Seniman budayawan lingkungan pasti kenal dengan beliau. Nah, yang ambo kenalkan terakhir adalah ibu cantik di samping saya. Nama ibu ini Dr. Ambo celek cenean di sana karena ambo kurang hafal sebelumnya nama beliau. Ambo lebih akrab dengan Bu Ajeng, tapi nama beliau adalah Dr. Dominika Dini Afiat STMT. Beliau adalah founder dari Yayasan AJD Sahabat Budaya. Selamat datang di Ranah Minang, Ibu cantik. Salam sehat, terima kasih. Ya, Ibu. Saya panggil Bu Ajeng aja kali ya. Boleh. Mbak Ajeng, lebih muda ya. Mbak Ajeng, ini pertama kali ke Padang, Sumatera Barat? Enggak. Udah yang keberapa nih Bu Ajeng? Mbak Ajeng. Udah yang ketiga, tapi yang kemarin sempat saya bikin lagu daerah. Lagu daerah? Lagu daerah, lagu apa? Bukan pulang kampung. Kampung nan jauh di Mato. Jadi saya bersama Pak Sultan waktu itu, memang saya kan punya program membuat lagu daerah seluruh Nusantara. Nah, waktu itu datang ke Sumatera untuk menyanyikan lagu Kampung nan jauh di Mato. Sebentar, kita mau sebelum lanjut ke program-programnya ya. Mbak Ajeng nih, saya mau tanya, Mbak Ajeng aslinya orang mana sih? Aslinya Jawa, keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Iya. Berdomisili di Jakarta. Saya agak heran nih, kok peduli ya sama Ranah Minang? Ayo, pertanyaannya itu dulu. Pertama keunikan, terus masyarakatnya yang ramah, terus kekuatan budayanya itu luar biasa. Oke, berarti kuncinya kekuatan budaya. Kekuatan budayanya. Ada kaitan dengan yayasan yang Bu ada. Itu kayak AJD Sahabat Budaya. Sahabat Budaya. Ya. Cerita dikit deh tentang AJD Sahabat Budaya ini. Iya, jadi AJD Sahabat Budaya itu aspirasi jalinan diversity. Jadi kita melakukan aspirasi jalinan diversity dari keragaman budaya dimanapun di Indonesia. Dan itu juga nanti akan mengglobal ke internasional, memperkenalkan panggung Indonesia di panggung global. Nah, dari situ saya ngelihat Minang ini sangat kental dan sangat kuat budayanya. Iya. Dalam living traditionnya juga kelihatan gitu ya. Dalam mulai orang lahir sampai orang dipanggil Tuhan, itu tradisinya sangat kuat. Adat istiadatnya berkembang baik dari lahir sampai meninggal kan begitu ya. Filosofinya juga kuat dan masyarakatnya benar-benar melakukan itu. Itu yang membuat, dan bahkan orang Minang di Jakarta itu kalau kita ngeliat di pengkolan selalu ada nasi Padang. Gimana dia itu sangat meluas, ada di mana-mana. Jadi kalau toko Padang banyak, tukang jahit orang Padang banyak. Dagang apalagi. Dan itu selalu berjejeran sama Chinese. Di mana ada toko Cina, di situ ada toko Padang. Jadi tapi kalau makanan berjejeran sama warung Tegal. Ya, benar. Jadi kalau kita mau kemanapun, kalau saya ke luar daerah selalu carinya nasi Padang. Karena itu rasanya mendunia, rasanya nasi. Bukannya nasi Padang lebih pedas daripada masakan Jawa? Gurih. Oh, gurih malah. Jadi tes rempahnya itu sangat terasa dan dikenal orang Padang itu boros bumbu ya. Jadi kelihatan totalitas dalam masak itu memang serius dalam masalah bumbu. Saya menangkap Mbak Ajeng sepertinya cukup akrab dengan nuansa Minangkabau itu sendiri. Sejak kapan sih mulai mengakrabi Minangkabau? Dari saya kecil.
Oh, dari kecil. Dari kecil. Jadi karena ibu saya itu dulu waktu aktif di Gerakan Pramuka, jabatannya Kepala Biro Hubungan Luar Negeri. Iya. Dan selalu membawa anak muda boy scout ke luar negeri, membawa program-program budaya atau tradisi di Indonesia ke luar untuk anak-anak muda kepramukaan. Dari kecil saya sudah ngelihat ibu saya sibuk ini sanggar ini, penari ini, apapun. Jadi dia memberikan pengenalan-pengenalan Indonesia di zaman dulu waktu ibu saya masih aktif di Pramuka, Gerakan Pramuka. Di situ baru saya tertanam terus sekarang inilah baru. Lah, di sana mungkin di rumah agak bingung manga pot bungo kaliko yang bawang ngecek jo bahasa Indonesia. Nah mungkin bahasa Minang dudun sana karena Mbak Ajeng pun mungkin alum fasih, tapi beliau ingin ya Bu ya Mbak Ajeng ya pengen pintar bahasa Minang ya. Oh, ingin sekali. Ayo nanti privat dengan saya. Tradisi lisannya luar biasa juga. Ya. Jadi sana manga Mbak Ajeng kok hadir di Pot Bungo di channel YouTube Minang Baguro Mendunia. Bagaimanapun Minang Baguro Mendunia pernah mendapat bantuan dari beliau melalui Yayasan AJD Sahabat Budaya. Berapa pelaku seniman tradisi mendapatkan bantuan sembako dari beliau sekitar tahun dulu. Iya, waktu COVID pertama. Waktu COVID pertama, dan beliau cukup memperhatikan eksistensi dari Minang Baguro Mendunia. Terima kasih loh Mbak Ajeng. Sama-sama. Nah, sekarang saya tanya nih, dalam rangka apa ke Padang kali ini? Nah, kalau yang sekarang ini dalam rangka penyelenggaraan Kota Emas, kompetisi tari etnis modern antar Sumatera. Berarti ini sebuah kompetisi tari se-Sumatera Barat? Iya, virtual. Se-Sumatera. Se-Sumatera. Iya. Sumatera. Bukan Sumatera Barat saja. Pulau Sumatera, Aceh sampai Lampung berarti. Iya, betul. Nanti saya tanya banyak sama sekutu panitianya. Tapi saya lebih menarik nih untuk kita kupas. Seorang Mbak Ajeng yang darah Jawa yang berdomisili di Jawa pun ternyata punya kepedulian terhadap Sumatera. Ternyata bukan hanya Sumatera Barat saja. Kepedulian beliau juga ke Pulau Sumatera. Apa sih dasarnya ingin membentuk ini, membuat kompetisi seperti ini, dan kenapa harus keluar dari Pulau Jawa? Iya, ini sebenarnya program kami itu Sahabat Sanggar. Jadi kami AJD itu mempunyai ada program Sahabat Sanggar, ada juga frame itu khusus generasi cinta budaya. Nah ini jadi dua program jadi satu. Makanya Sahabat Sanggar ini adalah bagaimana orang generasi muda di bawah naungan Sanggar untuk berkompetisi tari tapi dalam rangka persahabatan antar Sanggar. Topiknya penari generasi muda di bawah naungan Sanggar. Jadi Sanggar-Sanggar inilah yang nanti akan menjadi wadah buat para penari-penari. Jadi kita mempromosikan Sanggar-Sanggar, eksistensi Sanggar di dalam masa pandemi ini. Karena kan Sanggar-Sanggar juga terdampak tentunya ya, multisektoral, apalagi Sanggar gitu. Jadi program kami adalah dalam rangka program Sahabat Sanggar. Program Sahabat Sanggar. Jadi sebetulnya di AJD itu ada begini, maksud saya mungkin bisa jelaskan sedikit Mbak Ajeng. Itu sebuah yayasan yang sebetulnya fokusnya kemana? Arti kita udah tahu nih budaya. Kalau orang awam tanya paling barangkali apa sih untungnya itu yayasan buat orang-orang yang berbudaya ini gitu loh. Ringkas saja barangkali. Fokusnya visi kami adalah ketahanan budaya untuk menjaga identitas Indonesia agar tidak tergerus. Iya. Karena teknologi sudah sangat canggih, semua kebudayaan bisa masuk, bisa nerobos. Apalagi saat ini. Dan bisa menerobos anak-anak generasi muda kita gitu. Betul. Ya, jadi menjaga keseimbangan. Kita tidak menolak budaya asing, tapi kita juga harus menjaga keseimbangan itu. Budaya asing kita terima sebagai wawasan, tetapi kita tetap harus menjaga itu karena dampaknya luas sampai kepada politik, ekonomi, ekonomi kreatif. Gitu supaya jangan sampai produk-produk mie kita yang buatan UMKM menjadi kita suka mie yang dari luar gitu. Misalnya suka nggak apa-apa, tapi jangan sampai membuat atau produk-produk kosmetik yang tadinya produk dari rempah-rempah menjadi produk-produk yang bukan kearifan lokal dari dalam gitu. Dampaknya ke situ. Sana tadi beliau lah mengecen tentang Kota Emas. Nah, Kota Emas itu adalah kompetisi tari etnis modern antar Sumatera, berarti se-Sumatera dong sana. Dan kebetulan untuk penyelenggaraan Kaliko itu adalah ketua panitianya
Uda yang di sana, Uda Novi Sastra, mungkin sana. Cerita udah, iko acara kapan mulainya dan terus pesertanya bagaimana sekarang? Coba udah jelaskan. Baik, makasih Andra. Jadi Kota Emas ini memang pada dasarnya digagas oleh Mbak Ajeng. Pengambilan kata-kata emas ini memang lebih difokuskan kepada bahwa Sumatera itu kan pulau emas. Iya, iya. Jadi ada korelasi kata-kata emas itu dengan Sumatera. Makanya kecenderungan kita memilih apanya dulu waktu itu adalah kota emas. Di mana kota sendiri kompetisi tari. Emasnya lebih kepada pulau Sumateranya sebenarnya itu. Tapi yang emas yang kita maksudkan juga ada kepanjangannya etnis modern antar Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, ide untuk menyelenggarakan kota emas ini sendiri memang pada dasarnya kerjasama kita berdua, tentu saja dengan di founderi oleh Bu Ajeng itu, kita memang dari cerita sahabat budaya, sahabat sanggar, kenapa tidak kita laksanakan kegiatan seperti ini? Karena kalau kita adakan kegiatan seperti ini, otomatis semua sanggar-sanggar yang ada di Sumatera itu paling tidak terjalin dalam sebuah persahabatan bersama-sama dalam apa kita event kita ini. Artinya terbangun silaturahmi antar sanggar se-Sumatera. Se-Sumatera. Itu tujuannya. Luar biasa. Nah, dan penyelenggaraannya di Padang ini. Bukan, jadi penyelenggarannya kan kita virtual. Oh, sistem virtual. Panitiaannya di Padang. Kepanitiaannya di Padang. Ya. Kegiatan kemudian dari peserta mengirim materi tari mereka, kemudian kita seleksi, baru kita pilih. Ya. Itu. Jadi gini, kalau yang tarinya sendiri itu kita sediakan. Oh, tarinya sudah ada. Tarinya kita sediakan dengan dasarnya itu lagu Mbak Ajeng. Lagu Rindu Pulang Kampung. Oh, Mbak Ajeng ini pencipta lagu juga, penyanyi juga. Saya tambah bingung kalau dekat Mbak Ajeng jadi iri saya. Saya nggak bisa nyanyi, tapi beliau ternyata pencipta lagu. Dan Dun Sana harus tahu ya. Beko bahas lebih lanjut. Beliau kurang teknik loh Dun Sana, bukan orang seni. Oke, lanjut Mbak Novi. Nah, jadi kalau Kota Emas sendiri memang itu lahirnya di bulan Februari, penggagasannya di bulan Februari. Kemudian kita menyepakati untuk pembuatan materi. Tentu materi ini bergantung kepada lagu Mbak Ajeng tadi. Kemudian koreografi yang kita bikin bersama-sama di sini. Kemudian kita lahirkan menjadi sebuah karya dengan perpaduan koreografi tari dan lagu Mbak Ajeng tadi. Lahirlah sebuah karya. Kita tanyakan kepada Mbak Ajeng selaku founder dan beliau setuju dengan, bahkan beliau juga agak heran kok lagu saya yang semula agak melo jadi lebih enak ya kayak kesannya gitu kan. Nah, Disco Padang. Kita agak lebih cepat jadi suasana jazz, suasana apanya agak masuk di sana gitu. Nah, oleh karena itu makanya kita selenggarakan seperti itu. Video tari yang sudah lengkap tadi, ada koreografi dan juga ada lagunya tadi, kita sebarkan di YouTube. Kita karena ini virtual, semuanya bermain di angkasa aja. Kita nggak ada ketemuan sama siapa, nggak pernah bertemu dengan peserta, nggak pernah bertemu, bahkan dengan juri pun bertemunya hanya waktu penjurian aja. Pas gitu, penjurian. Kan? Nah, itu berapa peserta? Kalau peserta yang ikut itu ada 31 dari 6 provinsi. Luar 6 biasa. provinsi loh, bukan Sumatera Barat. Luar biasa itu kalau menurut saya. Kalau apalagi untuk festival virtual dan sana 31 sepulau Sumatera itu sudah sangat luar biasa. Dan itu pun tidak hanya 31, ada peserta lain dari Tanjung Pinang ya Mbak Jeng ya. Ada peserta satu dari Tanjung Pinang, memang dia terlambat untuk pendaftaran. Tapi karena dia sudah terlanjur mengirim, dia malah mengatakan bahwa kami walaupun tidak ikut, tidak masuk dalam penjurian, kami anggap inilah bukti kami bahwa memang kami serius dengan ini. Itu dan berkesenian. Ya. Berkesenian tidak hanya mengejar materi, tidak mengejar penghargaan, tapi konsisten. Luar biasa. Itu yang terjadi sama peserta dari Tanjung Pinang. Makanya kita juga berterima kasih kepada peserta dari. Nah, posisi pemenang 1, 2, 3 atau terbaik? Kita memilih pemenangnya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Selain itu ada juga pemilihan peserta favorit. Dan itu memang berdasar kepada like yang ada. Boleh di YouTube. dapat bocoran hadiahnya apa saja? Hadiahnya sejauh ini juara 1 itu 5 juta.
Oh, besar itu. Kalau memang, jadi kita memang waktu itu sama Mbak Ajeng, bagaimanapun yang namanya virtual ini kan apa ya, tidak gampang orang untuk ikut gitu kan. Prosesnya cukup panjang. Berarti final dipilih berapa orang? Finalnya yang ikut final itu sekarang 10. Oh, 10. Jadi dari 31 dipilih kita pilih 10 untuk kemudian kita saring lagi menjadi juara 1, 2, 3. Nah, 10 ini berarti tidak ditampilkan, tapi tetap live virtual, penayangan Tetap streaming virtual. ya? Kita tidak membawa penari ke sini, tidak, tapi tetap virtual. Itu ditampilkan streaming Besok rencana besok streaming. Linknya di mana? Di channel YouTube. Frame Di YouTube. Penjaga Budaya. YouTube apa? Frame Penjaga Budaya. Frame ya? Ya. Frame Penjaga Di Budaya. samping kita sendiri punya frame apa juga nanti. Jadi Dunsana itu bisa besok ya? Iya. Besok Jam jam 19.45 kita mulai acaranya. 19.45 kita live di Frame Penjaga Budaya, link YouTube Frame Penjaga Budaya. Frame Hari biasa Selasa. ya, FRAM Ya. Frame Penjaga Budaya. Dunsana bisa itu akan ada tayang 10 karya yang sudah dipilih seleksi dan itu akan dipilih menjadi juara. Dan itu jurinya siapa saja ini? Boleh tahu? Sebenarnya Akademisi, kalau juri- praktisi, rahasiakan dulu nama barangkali Ya, atau kalau gimana? namanya saya pikir tidak usah kita sebutkan lah. Ya, ya. Bagaimanapun ini juga menyangkut kepada Yang jelas orang-orang yang berkompeten dalam orang bidang yang tari. sangat berkompeten. Orang-orang yang memang sesuai dengan kapabilitas mereka. Mereka berasal dari perguruan yang memang jurusannya itu. Jadi kalau untuk penjurian rasanya kita tidak berlebihan, kita memang memilih orang-orang terbaik. Kita meminimalisir mengadirasiokan di sana agar tidak ada nanti pemikiran-pemikiran ini tidak objektif gitu kan. Karena niat dari Mbak Ajeng sendiri tujuannya ya udah biar kita berkreativitas, sanggar-sanggar se-Sumatera terjalin silaturahmi Ya. dan pemenang tentunya terbantu secara ekonomi Ya. gitu. Mbak Ajeng, balik ke Mbak Ajeng dulu Bang. Doktor, sarjana teknik, magister teknik. Kayak nggak nyambung deh masalah kebudayaan. Cerita dikit deh masalah ini. Kok bisa larinya? Bisa loh orang teknik terus mencintai kebudayaan yang luar biasa sampai mau datang ke daerah, bikin video klip lagu-lagu daerah. Ini kan atau ini sarjana teknik, magister teknik, doktornya itu sebagai apa ya? Saya bukan ini sebenarnya, saya justru orang seni, makanya lepasin hobinya gini atau gimana ceritanya Mbak Ajeng? Iya, mungkin balik lagi ke keluarga ya, influence ya. Pendidikan itu berasal dari keluarga. Iya, Jadi iya. saya cuma kebawa dari orang tua. Ibu saya itu sains sekali. Jadi dari kecil selalu bicaranya tentang alfa, kotangen gitu. Jadi memang fisika. Iya, 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 Jadi iya, ibu saya memang guru matematika selain itu gitu, pernah menjadi guru matematika, terus fisika juga. Jadi saya ngeliat ibu saya kok fisikawan, kimiawan gitu, tapi kok seniman. Jadi ibu saya juga pemain pianis. Ibu saya pianis. Oh, pianis juga. Iya, jadi dulu walaupun rumah kami kecil, jadi tapi punya piano. Jadi kalau dia udah main itu sampai seluruh kampung bunyi. Karena kita tinggal di komplek ya anak kolong gitu, rumahnya cuma kecil lah gitu, kecil sekali. Tapi pianonya itu udah ngabisin ruang tamu gitu saking Iya, kecil iya, rumahnya. iya, iya. Namanya asrama ya. Iya di asrama gitu. Jadi Oh, besar pianonya itu sampai sebesar ruang tamu. Tapi itu jadi menggema di kuping itu. Jadi saya nggak pernah belajar piano, cuma mendengarkan ibu saya bermain terus dan selalu bapak saya bernyanyi untuk ngiringin bapak saya dari situ. Nah dapat kimianya di situ. Terus ngeliat bapak saya yang tentara juga yang tomboy. Jadi saya juga selalu ikut-ikut bapak saya berbaris-berbaris atau ngapain aja lah gitu. Selalu gaya bapak saya yang tomboy itu membawa saya jadi kepribadiannya macam-macam gitu, ngikutin karena anak manja ya. Ternyata anak manja itu ada positifnya. Oh gitu. Jadi awal ceritanya ini anak manja nih Iya awal. manja, jadi saya terlalu nempel, nggak mau lepas dari bapak, nggak mau lepas dari ibu. Sementara berdua itu punya karakter masing-masing yang sangat jauh antara bapak saya dan ibu saya. Bapak saya seniman di bidang panggung, jadi selain dia tentara, tapi dia sebenarnya pemain ketoprak, suka nulis skrip dialog untuk ketoprak gitu. Jadi saya juga akhirnya sekarang bermain ketoprak juga.
artinya keluarga, peran orang tua sangat mempengaruhi apa yang dikerjakan. Padahal tidak mengajarkan. Iya, padahal mereka tidak mengajarkan. Tidak mengajarkan, tidak mengharuskan. Nah, di situ saya langsung pancaroba ya, kayak memilih jati diri mau kemana gitu. Akhirnya saya mau masuk teknik kapal, tapi bapak saya menggiring pelan-pelan supaya tidak kelihatan gitu, digiring akhirnya ke komputer. Yang saat zaman dulu belum ada perempuannya sih. Terus memang fokus juga di teknik pekerjaan, juga fokus di teknik atau gimana? Iya. Awal-awalnya di teknik komputer. Lalu kemudian saya mulai mengambil jurusan sumber daya manusia. Karena ternyata teknik di dalam memanage manusia, orang teknik juga perlu sentuhan manajemen sumber daya manusia. Nah, apa sih harapan Mbak Ajeng dengan Kotak Emas kali ini? Saya yakin ini pasti akan berlanjut ini program ini. Saya meyakini itu karena melihat ada 31 peserta ini luar biasa se-Sumatera, dan ini gerakan se-Sumatera. Apa sih harapan kedepannya dari Kotak Emas? Pertama, kita memang semakin kuat silaturahminya. Tujuannya terus kita bersama-sama bergandengan tangan, karena kebudayaan itu harus bersama, harus berkolaborasi dan bergotong royong sesuai dengan budaya kita. Jadi untuk menjaga ketahanan budaya itu ya kita bersama-sama, tidak satu-satu gitu, tapi kita bersama-sama. Jadi harapannya semakin kita kuat berelasi, semakin kuat kita membawa nama baik Indonesia atau ketahanan di budaya Sumatera ini. Kotak Emas ini memang khusus Sumatera ya. Iya. Kenapa tidak berpikir untuk melakukan se-Indonesia? Kita bertahap. Justru ini yang pertama kali. Oh, ini perdana. Iya, pertama kali. Berarti akan berlanjut. Ada berlanjutan untuk Kalimantan, jadi Sulawesi. Jadi memang begitu, John. Jadi kita semula memang membuat event ini lebih kepada percobaan sebenarnya ini. Mbak Ajeng sebenarnya udah berpikir untuk Indonesia. Cuma karena kita baru pertama kali, coba dulu deh untuk Sumatera gitu kan. Makanya kita adakan hanya untuk Sumatera. Tapi kemudian sejumlah kawan-kawan yang tergabung dalam Jalinan Budaya Nusantara itu tertarik dengan ide-ide Mbak Ajeng ini. Tertarik, kemudian kita juga pernah mengadakan Zoom dengan mereka. Makanya kemudian muncul ide dari Mbak Ajeng, kalau kemudian bisa saja nanti di Kalimantan kita adakan. Tapi mungkin bukan dalam bentuk kompetisi tari lagi. Mungkin seni tradisinya atau tradisi masyarakatnya gitu. Kompetisi tradisinya, betul kita yang adakan. Sebab Kotak Emas itu cukup booming di Sumatera Barat. Kenapa saya bilang cukup booming? Kebetulan saya orang tari, jadi bergaul dengan penari, bergaul dengan koreografer, bergaul dengan sanggar. So mereka kadang-kadang ngomong, ikut Kotak Emas nggak? Kotak Emas nggak? Kotak Emas nggak? Saya sampai bingung, itu Kotak Emas apa sih? Akhirnya tahu dari mereka, oh iya ada. Dan kebetulan Uni juga ngomong cerita ke saya, oh iya udah paham, udah ngerti. Dan itu sebuah indikasi bahwa itu cukup booming di Sumatera Barat, dikenal sama kalangan penari, kalangan cukup tahu lah kondisi itu gitu. Nah ini kan sangat menarik. Cuma saya hanya berpikir sayang ya Sumatera aja, kenapa enggak Indonesia? Ternyata programnya begini ya. Mungkin di kota lain akan berbeda, bertahap. Oke, Mbak Ajeng, berapa hari mau niatnya di Padang? Rencananya sampai tanggal 27. Besok jadi Dunsana beliau hadir di final untuk kegiatan IKO tanggal 25 Mei 2021. 26, 27. Nah, tanggal 26 mau kemana nih rencananya? Rencananya mau syuting footage. Jadi untuk lagu baru saya. Lagu barunya itu tentang jalur rempah. Oh, jalur rempah ini akan booming nih, jalur rempah ini. Jalur rempah. Jadi memang syuting, karena jalur rempah itu kan titik-titik mulai dari Ternate, Sumatera, terus masuk Jawa, Kalimantan. Nah, itu adalah jalur rempah yang membentuk Indonesia. Ya, itu kabarnya kan KM Dewa Ruci di bulan Agustus mulai ya di Banda Neira ya, startnya ya, jalur rempah. Dan itu Mbak Ajeng punya lagu baru. Punya lagu baru. Itu lagu nanti ditayangkan di mana? Di channel YouTube? Di channel YouTube, tapi rencananya bulan Juni. Makanya rencananya mau ke Maluku. Nah, tapi untuk Sumatera mumpung lagi di sini ya mengambil gitu. Ambil footage-nya karena dulu. Di Sumatera itu untuk ladanya terkenal. Jadi ada lada putih, ada lada hitam. Itu cuma ada di Sumatera.
Jadi launching itu di bulan Juni. Launchingnya nanti Juni. Duluan launching lagunya. Judulnya apa nih? Jalur Rempah Nusantara. Jalur Rempah. Keren, nyambung banget. Jadi bulan Juni mau launching lagu, Agustus KMD Oruci mulai start. Nyambung banget nih. Ada apa namanya? Kombinasi nggak dengan itu? Ada nyambungnya nggak sih? Atau di luar perkiraan? Pastinya sih ada. Kan memang mendukung kegiatan Kementerian Kebudayaan untuk mempromosikan Jalur Rempah Nusantara karena mau dibawa ke UNESCO. Betul. Gitu. Jadi ya kalau yang sudah kan jalur sutra ya oleh dari Cina. Nah, Indonesia mau bikin ke UNESCO pengakuan untuk jalur rempah. Nah, pertanyaan saya berikut, kabupaten kota mana di Sumatera Barat yang punya keinginan untuk dikunjungi terus? Apa? Kabupaten kotanya ada nggak? Pagaruyung, temannya udah pasti ada di Pagaruyung. Bukit Tinggi itu pasti. Bukit Tinggi. Atau tuh yang manis-manis tuh. Yang manis-manis? Apa ada kata manis ya daerahnya? Pasar Manis. Saya lupa deh. Lima Manis ya? Lima Manis di Padang. Ndake sekali. Nah, terakhir kunjungan rencana tanggal 26 mau kemana nih daerahnya? Iya itu tadi mau cari view tadi gitu, spot-spot. Berarti bukan hanya di Padang ya? Di Padang. Oh di Padang aja. Iya. Ya mungkin juga sampai ke Pagaruyang. Pagaruyang ya. Pagaruyang. Oke. Mungkin juga masuk ke pasar tradisi gitu, ke pasar tradisi. Emang kita masuknya justru terus ke nelayan gitu. Kalau misalnya ada ke pesisir-pesisir pantai. Gitu. Nah, sana ternyata bukan orang Minang mencintai seni budaya Minang. Nah, mangga ndak awak sebagai orang Minang lebih mencintai harusnya. Dan mudah-mudahan itu semakin memotivasi awak sebagai orang Minang mencintai seni budaya awak sendiri. Oke, Mbak Ajeng, terakhir kira-kira mungkin ada pesan buat generasi muda, buat orang-orang Minang, silakan. Iya, generasi muda, mari kita cintai di mana kita dilahirkan, di tanah bumi pertiwi kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga tanah kelahiran bumi pertiwi ini. Mari kita jaga bersama Indonesia. Baik. Mbak Novi, ada mungkin kadifasan untuk Biswa? Moga-moga aja besok rame hadir. Kita memang sudah menyebarkan undangan. Kita berharap juga Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur bisa hadir bersama Kepala Dinas. Kita memang ada 4 kepala dinas yang kita undang. Salah satu yang sudah memastikan ikut itu adalah Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Kemudian juga ada beberapa undangan lain, termasuk juga dari Semen Padang sendiri kita undang. Pokoknya kita berharap mereka bisa hadir supaya acara kita ini memang tidak main-main gitu. Kita memang. Jadi itu live streaming, tapi kita juga punya undangan. Ya. Jadi juri menilai dari tayangan. Ya. Dan yang lebih penting lagi kita menjaga prokes. Tepatnya di mana Pak? Di Aula Museum. Oh, Aula Museum Aditya Warman. Aditya Warman. Oke, Uni mungkin ada yang disampaikan? Sampai ini sukses. Amin. Amin. Ya, dan sana jangan lupa besok jam 19.45 kita live streaming di channel YouTube. Saya lupa. Frame Penjaga Budaya. Beko dan sana bisa baca di sini nanti. Frame Penjaga Budaya jam 19.45 dan sana bisa menjadi saksi bahwa ternyata berkesenian di Sumatera, di Pulau Sumatera itu luar biasa. Terima kasih loh Mbak Ajeng atas partisipasinya yang luar biasa terhadap Pulau Sumatera, terhadap ranah Minang, terhadap seni budaya Minang yang luar biasa di mata saya. Terima kasih Bang Novi hadir, Uni Weli hadir di Pot Bungo. Lah sana kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya di Pot Bungo. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lebih